warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bersama Miss Sulan. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar bersama Miss Sulan. Sekarang kita akan belajar tematik 2E pengalamanku, subtema 3 pengalamanku di tempat bermain, pembelajaran 5 dan 6. Kita akan belajar hubungan simbol sila ke-4 dan 5 Pancasila dan satuan waktu panjang. Nah, sebelum belajar supaya semangat, seperti biasa kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Sekarang kalian duduk yang fokus, perhatikan video pembelajaran dengan baik agar dapat dimengerti. Dan siapkan alat tulis dan buku tematiknya ya. Dari pembelajaran yang disampaikan, diharapkan kalian dapat mencari arti kata yang sulit dari puisi dengan tepat, dapat menjelaskan hubungan simbol sila keempat Pancasila dengan benar, menjelaskan hubungan simbol sila kelima Pancasila dengan benar, dan dapat menghitung dan mengukur satuan baku panjang. Silakan disimak ya, supaya kalian dapat mengerti. Yang pertama, silahkan kalian buka halaman 113. Nah, sekarang dengarkan ya puisi yang Miss bacakan. Hari libur. Hore, sekarang hari libur. Aku punya banyak kesempatan bermain dengan teman-teman. Ku undang teman-teman untuk hadir di tanah lapang. Banyak permainan yang bisa dilakukan. Pada hari libur ini, kita buat ceria permainan yang berkesan. Judul puisi di atas adalah Hari Libur. Bait puisi di atas berjumlah 3 bait. Nah, setiap bait terdiri dari 3 baris. Nah, di situ kalian bisa lihat ya bait dan baris dari puisi tersebut. Sekarang mari kita sama-sama yuk mengerjakan yang bawahnya. Pertanyaan berdasarkan puisi yang tadi Miss bacakan. Nomor 1. Apakah yang dilakukan tokoh dalam puisi di atas saat hari libur? Bermain dengan teman-teman. Nah, nomor 2. Di manakah tempat berkumpul pada saat libur? Nah, di teks yang Miss bacakan tadi yaitu di tanah lapang. Nomor 3. Apa yang dirasakan tokoh dalam puisi di atas saat hari libur? Nah, pada hari libur ini kita buat ceria. Jadi jawabnya ceria, ditulis ya. Nomor 4, apa judul puisi di atas? Nah, judul puisi itu yang paling atas, Hari Libur. Nah, nomor 5, berapa jumlah bait puisi di atas? Berapa tadi? Ada 3, silahkan ditulis. Coba sekarang kalian tuliskan kosakata pada puisi Hari Libur yang tidak kalian pahami. Nah, contohnya misalnya kesempatan. Kesempatan itu artinya apa ya? Silahkan kalian buka kamus atau Google. Boleh di internet, boleh di kamus. Silahkan kalian cari ya. Minimal 5 kata yang tidak kamu pahami. Lalu kalian buka halaman 115. Nah, dengarkan Miss membaca teks berikut ya. Siswa kelas 2 melakukan pemilihan ketua kelas. Ibu guru menyilakan siswa mencalonkan diri menjadi ketua kelas. Beberapa siswa mengacungkan tangan. Ibu guru tampak senang. Banyak siswa yang bersedia mencalonkan diri. Akhirnya ibu guru menentukan 3 nama yaitu Ino, Laras, dan Yoga. Kemudian tiap siswa memilih calon masing-masing. Selanjutnya, ibu guru mengadakan perhitungan suara. Dari hasil perhitungan suara,
Yoga mendapat 21 suara, Ino mendapat 13 suara, Laras mendapat 10 suara. Yoga akhirnya terpilih menjadi ketua kelas 2. Ino dan Laras memberi ucapan selamat kepada Yoga. Mereka menerima keputusan dengan senang hati. Dari teks yang sudah Miss bacakan, apakah kalian tahu pemilihan suara itu adalah termasuk Pancasila keberapa? Nah, betul, Pancasila keempat. Nah, siapa yang tahu apa ya lambangnya sila keempat? Betul, banteng, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Siapa yang tahu kenapa sih lambangnya itu banteng? Nah, banteng itu adalah binatang yang suka berkumpul, sama halnya dengan manusia yang suka berkumpul untuk bermusyawarah, untuk mengambil keputusan, gotong royong, dan kekeluargaan. Nah, itu adalah sifat dari banteng. Jadi, lambangnya banteng. Nah, kita diharapkan menjadi seperti banteng ya, yang suka berdiskusi, bermusyawarah, dan melakukan pengambilan keputusan, yaitu seperti pemilihan ketua kelas yang tadi seperti teks yang Miss bacakan, lalu pemilihan ketua RT di lingkungan kalian, pemilihan RW, pemilihan presiden, dan lain-lain. Bagi kandidat dan pendukung yang terpilih atau tidak terpilih, jangan tersulut emosi, jangan merasa putus asa, jangan merasa kesal. Nah, kita harus menerima keputusan pengambilan suara yang terbanyak. Itu adalah makna sila keempat. Nah, sesuai penjelasan Miss, ayo kita bareng-bareng lagi mengerjakan pertanyaan. Nah, nomor 1, bagaimana sikapmu jika terpilih menjadi ketua kelas? Menerima keputusan dengan senang hati dan bertanggung jawab. Nah, silakan ditulis ya. Nomor 2, bolehkah kita menentang keputusan suara terbanyak? Nah, seperti yang tadi Miss jelaskan ya, tidak boleh. Nah, nomor 3, bagaimana sikapmu kalau kalah saat pemilihan ketua kelas? Menerima dengan lapang dada atau dengan senang hati ya, tidak boleh menentang. Nah, nomor 4, sesuai dengan sila keberapakah isi bacaan di atas? Keempat. Nomor 5, tulislah bunyi sila tersebut. Silakan kalian tulis. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setelah tadi kita bahas tentang simbol sila keempat, sekarang kita bahas simbol sila kelima. Siapa yang tahu simbol sila kelima itu? Ya, betul, simbol sila kelima itu berlambangkan padi dan kapas. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berlambangkan padi dan kapas. Nah, kenapa sih dilambangkan padi dan kapas? Nah, padi itu melambangkan bahan pangan dan kapas melambangkan bahan pandang. Nah, yang merupakan tujuan Indonesia untuk adil atau meratakan kebutuhan pangan dan pandang di Indonesia. Atau dapat diartikan, kita sebagai anggota masyarakat harus bersikap adil kepada siapapun. Nah, contoh dari kehidupan sehari-hari yaitu tidak berbuat curang terhadap orang lain, terus tidak pilih kasih terhadap keluarga. Misalnya kalian punya 2 adik, nah harus sayang semuanya, jangan pilih-pilih. Lalu tidak pilih-pilih teman, misalnya maunya temenan sama yang cewek aja, temenan sama yang cowok aja. Nah, itu semuanya harus berteman. Nah, terus pembagian secara merata korban kebakaran atau subsidi corona, nah kalian pasti dapat ya. Lalu melaksanakan piket kalau di sekolah, harus melaksanakan semuanya, harus adil. Terus gotong royong dengan membagi tugas dengan rata juga dan menghargai sesama manusia. Nah, itu adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Semoga kalian bisa mengamalkan sila kelima Pancasila ya.
Yang terakhir, kita akan belajar mengukur dan menghitung satuan baku panjang. Kalian pasti sudah belajar kan tentang satuan baku panjang? Mengukur dari 1 meter ke sentimeter, dari sentimeter ke meter. Kalian pasti sudah tahu. Nah, sekarang bisa ingatkan lagi. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Dan kalau 100 cm berarti 1 meter. Sekarang silahkan kalian buka halaman 123. Perhatikan data hasil pengukuran berikut. Data ukuran tubuh Ino. Tinggi tubuh Ino adalah 1 meter 40 cm. Nah, yang kalian harus ingat 1 meter itu sama dengan 100 cm. Berarti 100 cm ditambah 40 cm berarti tinggi tubuh Ino adalah 140 cm. Nah, sekarang panjang lengan Ino adalah 60 cm. Nah, sekarang silakan kalian tulis. Nah, di satuan cm tinggi badan Ino yaitu tadi berapa? 100 cm ditambah 40 cm yaitu 140 cm. Silakan kalian tulis. Panjang lengan Ino yaitu 60 cm. Panjang kaki yaitu 60 cm juga. Nah, yang kedua, data ukuran tubuh Laras yaitu Laras mempunyai tinggi tubuh 1 meter 35 cm. Nah, jika dijadikan ke cm, tinggi tubuh Laras yaitu 1 meter sama dengan 100 cm. Berarti 100 cm ditambah 35 cm yaitu sama dengan berapa? 135 cm. Silahkan kalian tulis ya di satuan meternya. Nah, panjang lengan Laras adalah 55 cm. Nah, silakan kalian tulis lagi. Dan yang terakhir, panjang kaki Laras adalah 65 cm. Yang kalian harus ingat jika ingin menghitung satuan yang disatukan, satuan bakunya misalnya 1 meter 55 cm. Nah, itu berapa senti ya? Nah, itu 1 meter diubah dulu menjadi cm yaitu 100 cm baru ditambahkan 55 cm menjadi 155 cm. Nah, seperti itu ya. Jadi diubah dulu meter ke cm. Nah, sekarang coba kita bandingkan antara data ukuran tubuh Ino dengan data ukuran tubuh Laras. Siapakah yang paling tinggi? Nah, tubuh Ino tinggi badannya yaitu 140. Lalu tubuh Laras tinggi badannya 135. Jadi, yang paling tinggi siapa? Betul, Ino. Tulis Ino ya. Nah, yang kedua, siapakah yang mempunyai lengan lebih pendek? Nah, panjang lengan Ino yaitu 60. Panjang lengan Laras yaitu 55. Siapa yang mempunyai lengan lebih pendek? Berarti yang lebih pendek itu Laras. Laras cuma 55 cm sedangkan Ino 60 cm. Jadi tulis Laras. Nah, yang ketiga, kaki siapakah yang lebih panjang? Nah, panjang kaki Ino 60, panjang kaki Laras 65. Siapa ya yang lebih panjang? Betul, Laras. Silahkan ditulis ya. Nah, sekarang silahkan kalian lihat di halaman 124. Kalian kerjakan mengukur anggota keluarga. Bisa mengukur adik kalian, bunda kalian, ayah kalian, dan juga kalian juga boleh menggunakan meteran. Nanti kalian hitung panjang tangan, panjang kaki, tinggi badan. Nah, silakan kalian tulis di tabel 124. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran dari Miss Ulan. Bagaimana? Sudah mengerti apa yang sudah Miss jelaskan?
Alhamdulillah kalau sudah mengerti. Kalau belum mengerti, kalian bisa memutar ulang videonya atau kalian bisa menanyakan kepada ayah dan bunda di rumah serta Miss dan Misternya ya. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Sekian pembelajaran dari Miss Wulan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.